Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali cerita novel Gagak Lumayung, buku edisi ke-1 yang berjudul Prahara di Dalam Istana Pajajaran. Dalam cerita sebelumnya, yaitu episode kedua, menceritakan tentang bagaimana kesaktian Rakeh Belitung menggunakan ajian Rawa Rontek, sehingga Resi Pohaci mengajaknya bergabung menjadi pasukan inti Pajajaran. Cerita dilanjut. Seperti biasanya, Pangeran Walangsungsang bersama ayahanda dan ibu permaisuri ditemani penasehat dan beberapa pembesar istana. Hari itu mereka baru saja mendapatkan kabar telik sandi istana bahwa pasukan Benujan yang dibantukan para sesepuh lelembut dan dikepalai Jin Mandit Gunung Karang serta diperkuat Ratu Lelembut Bungkaleng dan Ratu Buyut Dharma Rakeh Gunung Bogor terdengar kabar akan menyerang istana Pajajaran. Mereka sejak dulu tidak suka dengan berdirinya istana Pakuan Galuh. Wahai Rama Prabu Susuk Tunggal, kau adalah kakek buyut sekaligus penasehatku sejak lama. Adakah wangsit atau panitah luhur dalam menyikapi kabar telik sandiku barusan? Sang Prabu mulai membuka pembicaraan. Ampun Paduka Raja, hamba hanya sekedar memberi saran, sebab sejak lama mereka para Benujan kerap membuat onar. Tidak sedikit telik sandi kita terbawa arus mereka dan berujung menjadi pemberontakan Pajajaran. Mereka setiap saat terus menyusun kekuatan untuk menghancurkan kekuasaan yang Paduka bangun. Ada baiknya Paduka pikirkan, jangan sampai mereka menyerang duluan. Jalan terbaik menurut hamba, kita dulu yang harus menyerang mereka. Carilah orang pilihan 1 atau 4 banyaknya untuk mendatangi dan mengobrak-abrik kekuatannya. Pasti mereka tidak berani lagi datang kemari. Melihat jawaban logis dari penasehat pribadinya, Prabu Siliwangi mendadak terdiam. Wajahnya terlihat serius seperti sedang memikirkan jalan keluar. Hai Hulu Balang, panggilkan Resi Pohaci dan Resi Pagusarang. Sampaikan kepada keduanya untuk secepatnya datang kemari. Setelah kedua panglima istana pergi, Sang Prabu mulai bergumam diri. Semoga kedua panglimaku ini bisa memberikan solusi yang tepat. Tidak begitu lama, keduanya mulai datang menghadap. Resi Pohaci dan Pagusarang, bagian dari salah satu abdi dalam yang diberikan fasilitas lebih untuk menempati keprabonan istana raja. Keduanya memiliki kedudukan tertinggi sebagai panglima pasukan dan selalu dilibatkan sewaktu istana dalam keadaan genting. Setelah Prabu Susuk Tunggal menceritakan permasalahan seutuhnya, kedua resi ini mulai berpikir keras. Bagaimana pendapatmu Bopo Pohaci dan Panggusarang? Kalian berdua adalah panglima tertinggi di kerajaanku dan guru dari semua keluargaku. Siapa yang pantas kalian tunjuk untuk menyerang duluan ke markas mereka? Jelas Sang Prabu. Mendengar pernyataan Paduka Raja, Resi Pohaci mulai menghanturkan diri. Ampun Paduka, Benujan adalah kelompok licik dan sangat kejam. Mereka tidak segan untuk membunuh musuh-musuhnya. Hamba khawatir bila melibatkan para panglima istana atau jawara lain, mereka tentu tidak bakal mampu mengalahkan ilmu kesaktiannya. Sebab mereka terdiri dari jawara sakti. Dan di dalam kelompok mereka juga ada tokoh paling disegani seperti Jin Mandit Gunung Karang dan Ratu Lembut Bungkaleng. Kedua tokoh ini sulit dijejaki ilmu kesaktiannya.
Hamba khawatir para panglima tidak mampu dan hanya mengantarkan nyawa ke sana. Lalu pendapatmu apa, Bopo Pangusarang? Ampun Paduka Raja, satu-satunya yang mampu melawan kesaktian mereka adalah Prabu Walangsungsang. Mendengar nama putranya disebut, sang raja mendadak terbangun dari duduknya. Tidak, jangan melibatkan putra mahkota. Saya tidak ingin putraku kenapa-napa di kemudian hari. Wahai ayahanda. Tiba-tiba Pangeran Walangsungsang berdiri dan menghanturkan sembah sungkem. Izinkan Ananda memberikan pelajaran kepada mereka. Ananda paham apa yang harus dilakukan di sana. Ananda bisa menjaga keselamatan diri. Sang Prabu mendadak ketakutan. Wahai Resi Pohaci dan Panggusarang, sudilah kiranya kalian mencari pengganti putraku. Saya dan Kanda Prabu sangat khawatir dengan keadaannya. Jelas Permaisuri penuh memohon. Ibu, janganlah engkau khawatirkan Ananda. Sekarang Ananda sudah besar dan ingin mencari pengalaman baru di luar sana. Ananda sangat bahagia bila tugas ini dilaksanakan seorang diri. Wahai putraku, bagaimana ayahanda bisa tenang bila engkau datang ke sana seorang diri? Pikirkanlah akan segala resikonya. Dengan wajah tenang, Pangeran Walangsungsang mulai mendekati kedua gurunya. Bopo, berilah satu strategi perang padaku, agar ayahanda percaya. Mendengar pernyataan sang putra mahkota, kedua resi istana raja tidak berani menjawab. Keduanya hanya diam dan menunggu titah baginda selanjutnya. Di sisi lain, Prabu Susuk Tunggal yang sedari tadi hanya menyimak langsung berdiri. Izinkan aku, wahai sang Prabu, untuk mencoba putramu mencari keringat di luar sana. Lalu, Prabu Susuk Tunggal mengajak putra mahkota pergi ke bukit hutan Pajajaran. Tunggu Rama Prabu, kita semua ikut. Sekalian ingin menyaksikan sudah sebatas mana pengetahuan dan kesaktian ilmu yang dimiliki putraku. Jelas sang Prabu. Di atas bukit Pajajaran, Prabu Susuk Tunggal mulai menjajal kesaktian Pangeran Walangsungsang dengan beragam jurus-jurus ringan. Serangan demi serangan terus dilancarkan untuk melihat sampai di mana sang cicit ini bisa bertahan. Sebagai seorang Linuwih dan tokoh paling dihormati keluarga istana, Prabu Susuk Tunggal yang memiliki garis keturunan sampai ke Batara Guru mulai mendemonstrasikan segala bentuk kesaktiannya di hadapan sang raja, Ibu Permaisuri, Resi Pohaci, Pagusarang, dan pembesar lainnya. Namun betapa malu sang Prabu Susuk Tunggal setelah tahu keluasan ilmu yang dimiliki putra mahkota ternyata jurus demi jurus ia keluarkan tidak mampu menyentuh sedikit pun tubuhnya. Bahkan sebaliknya, Prabu Susuk Tunggal kerap kewalahan menghadapi serangan balik yang dilancarkan oleh Pangeran Walangsungsang. Sadar orang yang dihadapi saat ini lebih menguasai permainan, Prabu Susuk Tunggal mulai melipat gandakan tenaga dalamnya. Kini ia banyak bertahan untuk menangkis segala serangan yang dilancarkan Pangeran Walangsungsang. Di luar dugaan, satu hantaman keras yang dilancarkan putra mahkota telak mengenai jantung sang Prabu hingga tubuhnya tersungkur ke tanah. Melihat kenyataan ini, Prabu Susuk Tunggal sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau cicitnya telah memiliki ilmu pilih tanding. Demikianlah penggalan cerita Prahara di dalam Istana Pajajaran episode ketiga. Nantikan episode berikutnya. Tetap dukung channel ini agar senantiasa kami memberikan dan mengembangkan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.